Hello bro. Eh, Balik lagi ya di channel gua Dek Catur. Setelah sekian lama, mungkin berbulan-bulan gua nggak upload video ke channel gua ini, dan kemarin setelah gua buka YouTube gua ada yang nanyain, karena gua upload beberapa video itu tentang housekeeping ya guys, bekerja di hotel bagian housekeeping. Jadi ada yang bertanya tentang suka duka itu bekerja di di housekeeping itu apa aja. Jadi gue mau cerita pengalaman pribadi gue di bidang housekeeping ya guys. Tetap tongkrongin channel gue dan jangan lupa bantu subscribe channel gue, karena channel gue ini sebatas hiburan guys, bukan cuma buat, ya istilahnya bukan terlalu fokus untuk menarik seperti orang-orang yang fokus ke dunia youtuber. Gue hanya pengen menghibur dan membantu jika ada teman-teman yang ingin tahu tentang sesuatu hal tentang housekeeping ataupun yang lainnya. Mungkin gue yang bisa gue bantu sedikit lah. Dan maaf, gue juga bikin video ini dengan HP kentang ya guys, jadi editan gue juga nggak bagus. Gue cuma sebatas share dan simpan memori aja di sini di YouTube gitu ya guys. Jadi kita lanjut aja ke videonya. Oke, check it out. Oke guys, gua terjun di dunia housekeeping itu semenjak tahun 2000, mungkin dibilang dari 2011 ya guys, 2011 atau 2013 gue terjun di dunia housekeeping. Gue berawal dari hotel kecil, dan mungkin dapat gaji cuma 300.000 kalau nggak salah saya masa itu. Dan setelah gue melanjutkan sorry dan setelah gue melanjutkan studi atau pendidikan lagi ke jenjang lebih tinggi di kota, yaitu asal gue kan dari Bali Karangasem, dan gue lanjutin kuliah itu di Denpasar. Dan dari 2014 itu gue ada training dari kampus gue sendiri, yaitu ada pilihan karena gue kuliahnya itu bagian manajemen, jadi gue bisa pilih ya bagian housekeeping, FO, F&B ataupun cook, tukang masak itu. Jadi gue menetapkan diri karena kekurangan dan keterbatasan gue pribadi, gue milih ke housekeeping. Dan dari 2014 itu gue menekuni bidang housekeeping secara gimana ya dibilangnya, secara profesional lah, arti istilahnya secara bener-bener tekad gue untuk di housekeeping gitu. Jadi mau entah itu dari public area, entah itu dia rumah tendan, entah itu di supervisor, mungkin gue akan menjerjang ke sana gitu. Jadi suka duka di housekeeping itu dari 2014 gue jalanin itu, sukanya itu sekitar, menurut gue ya pribadi gue 60% suka dan dukanya itu 40% guys. Karena apa? Karena gue ngerasain dari 2014 itu bekerja di housekeeping, terutama public area ataupun rumah attendant, itu sukanya itu banyak banget guys. Seperti ya misalkan, kalau misalkan kalian kerja di public area, mungkin pemasukan kalian itu sedikit ya, karena lebih jarang dengan komunikasi dengan tamu. Mungkin jika kalian pinter speak atau pinter bahasa, mungkin kalian lebih lebih menguasai lagi gimana cara mencari rezeki di sana. Tapi kalau kalian di rumah attendant atau cabin steward istilahnya di kapal pesiar itu pemasukan itu atau penghasilan itu bisa wow, terutama kalau ya misalkan di negara sendiri lah, di Indonesia, Bali ataupun negara di wilayah yang lain. Setiap harinya itu kita bisa ya minimal 10-20 ribu per kamar, mungkin tergantung tamu ya. Ya seperti itu, suka dukanya di sana. Sukanya tuh di sana. Jadi kita kalau enjoy dengan pekerjaan kalian, dengan meskipun kalian pemasukannya per hari itu sedikit di luar gaji ya guys. Kalau gaji itu kan tergantung UMK kalian, itu akan membuat kalian itu nyaman dengan pekerjaan gitu.
Kalau dukanya itu bekerja di rumah di Indonesia ya, itu kalau misalkan kalian bekerja di hotel berbintang 4 ke atas, kalian kalian bisa handle atau ambil kamar itu 22 atau lah ya 22 21 kamar lah. Yang paling bikin duka itu ya duka lah dibilang itu di tamu back to back. Misalkan sekarang tamu tuh check out jam 11, tapi yang tamu yang datang itu jam 10 udah ready di hotel. Ya itu yang bikin duka, karena kalian itu harus kerjanya itu kejar waktu dan harus selesai dengan cepat gitu. Jadi istilahnya kayak kalau bahasa Balinya itu kejar kepung cicing gitu istilahnya ya. Jadi istilahnya kejaran gitulah kerja kayak gitulah kalau di rumah ya. Nah, gue sekarang dari 2016 gue udah pindah pekerjaan gue ke luar negeri lah istilahnya, ke kapal pesiar. Dan di sini juga ada suka dukanya guys. Gua di sini berawal dari 2016 itu masih sih sampai sekarang itu di Republic Area, karena di Royal Caribbean terutama ya. Karena di sini itu istilahnya sistem promosi nggak seperti kapal lain, kalian harus ngeplay lagi walaupun kalian udah di kapal pengalaman tinggi, tapi walaupun pengalaman pendidikan itu tinggi, tapi kalian harus ngeplay buat posisi yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi gua dari 2016 sampai sekarang gue masih di posisi public area atau di rumah disebut itu apa ya, PA gitulah, PA gitu ya, public area attendant gitu. Dan suka duka gue di sini, sukanya itu banyak hal guys di sini ya. Selain bisa tahu banyak negara, banyak wilayah, tradisi setiap wilayah, cuaca setiap wilayah, selain gaji kalian yang lumayan untuk keluarga kalian. Dan di sini juga kalian bisa nyari tambahan uang yang nggak seperti di rumah itulah. Dan satu hal lagi, buat kalian yang bercita-cita atau berkeinginan bekerja ke kapal pesiar setelah masa pandemi ini berakhir, kalian jangan takut guys. Kalian jangan pernah berpikir kalau bekerja di kapal pesiar itu seperti yang orang-orang bilang, tidak ada istirahatnya, bekerjanya berpuluh-puluh jam, ataupun istirahat cuma sekian jam. Itu semua hoax guys. Gua dulu juga takutnya seperti itu pas gua mau berangkat ke kapal, tapi setelah gua join, setelah gua berada di sini, gua jalanin itu enjoy banget guys. Kerja itu normal guys, seperti di rumah. Cuma kalau di rumah kan ada libur setiap minggunya, kalau di sini itu nggak ada libur. Jadi libur kalian itu ambil sekalian selama 2 bulan 3 bulan setelah 8 bulan atau 6 bulan di sini gitu. Cuma di situ bedanya. Tapi kalian kerja di sini itu 12 jam dipotong 2 jam break. Jadi kalian tuh normalnya 10 jam bekerja normalnya. Jadi setelah kalian departemen kalian itu apa di sini itu beda lagi, style kalian bekerja tuh gimana itu beda lagi gitu ya. Jadi kalian tuh jangan takut, itu solusi gua. Jadi kalian itu jangan takut kalau kalian tuh ke kapal itu nanti di hard time atau kerjanya berat sama kayak gale dibilang gini-gini. Enggak juga, semua itu ada baik buruknya gitu. Dan dukanya kerja di sini itu enggak terlalu banyak guys, terutama kalian yang baru pertama kali mau berangkat. Dukanya itu pada saat kalian mau berangkat, pastikan kalian itu bakalan jauh sama keluarga. Gua aja yang udah dari 2016 sampai sekarang, setiap gue berangkat gue sedih, tapi sedihan gue bayar di sini, harus gue berjuang buat keluarga di situ. Dan sedihnya itu nggak lama bro, paling 1 minggu. Setelah kalian temu temen, kalian ngumpul di sini bercanda tawa, semua bakal berubah menjadi ya kenyamanan. Di lain kalian harus berpikir kalian membantu keluarga, kesuksesan diri sendiri juga. Jadi suka duka yang gua alamin selama 2000, ya mungkin gua bahas dari 2014 ya. 2014 sampai sekarang itu sukanya itu di housekeeping. Kerjanya itu fleksibel guys. Kerjanya fleksibel, nggak terlalu menuntut. Mungkin menuntut sedikit itu di bagian kalau di kamar ya.
mungkin di bagian ya bedding atau apalah itu namanya, biar lebih detail sedikit. Dan dukanya itu kalau di rumah ya back to back itu. Kalau di kapal, kalau di posisi gue sekarang di PA public area, itu dukanya cuma secuil lah, istilahnya jauh sama keluarga, kerjanya juga nggak terlalu hard time banget gua buat gua sendiri. Jadi buat kalian yang mau join ke kapal pesiar atau bagian housekeeping, itu kalian gue saranin jangan ragu lagi guys, kalian harus coba. Setelah masa pandemi ini berakhir, kalian coba lamar ke setiap kapal yang bisa kalian lolos ya. Bukan cuma Royal Caribbean yang tempat gue bekerja, tapi kalian juga bisa di kapal-kapal lain yang mungkin ada karir-karir yang ya lebih baik lah daripada kalian di rumah seperti masa sekarang diem nggak ada kerjaan. Kalian bisa coba aja, kayak teman gue, dia panggilan gue, dia ngelamar ke tempat lain, dilulus dan berangkat lagi bro. Jadi jangan ragu ya, saran gue seperti itu. Dan itu cerita gue 2014 sampai sekarang gue masih enjoy di housekeeping, dan gue harap next year ataupun tahun depan, tahun-tahun selanjutnya gue bisa lebih maju lagi di housekeeping, dan gue bisa dapat posisi yang lebih yang gue harapin di kapal pesiar ataupun di rumah nanti. Jadi sekian cerita dari gue, semoga yang request puas mendengarkan dan dia juga bisa termotivasi dari cerita gue. Dan untuk requestan selanjutnya gue bikinin di next time, karena gue terbatas wifi di sini, jadi gue nggak bisa bikin video setiap saat ya guys. Dan video gue juga nggak terlalu pengen membludak seperti viral-viral gitu, jadi gue cuma ya sebatas menghibur dan mengasih solusi dan motivasi. Oke, jadi selamat menonton. Jangan lupa setelah kalian menonton, jika kalian suka dengan cerita dan video gue, kalian tekan like, komen, dan subscribe video ini. Jangan lupa di share juga biar teman-teman yang lain ada motivasi ataupun masukan dari video ini. Oke, dan salam pelaut sejati. See you guys.